Jadi hari ini tuh aku tuh lagi ada di Taman Suropati, ada di Menteng. Dan hari ini aku bakal ikut walking tour. Dan itu tulisan Taman Suropati ini ada di Jakarta Pusat. Dan barusan mamaku yang bilang Always you the only always you girl." are the only girl. Ayo dia boleh maju ke depan. Oke, didorong. Mama ya ampun. Oke, selamat. The tour has start. Oke guys, tournya udah mulai. Sama seniman-seniman dari Asia Tenggara. Nah, di sini ada yang pertama namanya adalah ya origami, namanya Perdamaian Harmonis dan Bersatu. Yaitu bikinan Bapak dari Malaysia, Ling Kian Seng namanya. Ini dia artisnya atau senimannya. Pernah lihat beliau? Kira-kira bentuknya mirip apa? Mirip apa? Mirip apa? Ini mirip kayak kertas gitu ya, kertas disusun kayak origami, bentuknya seperti itu. Jadi karena ini seni, hasil seni, biasanya orang-orang punya pandangan sendiri tentang artinya dari si. Oh iya kah? Iya ada badannya. Nah kalau yang ini adik-adik biasanya monumen-monumen yang ada di sini itu langsung dibikin di Taman Ismail Marzuki. Oke, banyaknya adalah di situ. Di dekat, pernah ke Taman Ismail Marzuki yang baru dibuka planetariumnya? Pernah nggak? Di Cikini kemarin kita ke sana Taran. Iya pernah. Nah kalau yang ini beda. Ini karena perlu mesin khusus dalam mencetak logam-logamnya. Jadi bikinnya di Manggarai. Gitu. Ini jadi bikinnya sendiri di Manggarai, baru dipindahkan ke sini. Oke. Nah awalnya si monumen-monumen ini adik-adik itu pengen disebar di seluruh Jakarta. Cuma karena tidak aman, akhirnya dipusatkan di satu tempat, yaitu Taman Menteng, Taman Suropati. Ini adalah salah satu taman yang paling lega ya di sini. Gitu. Oke, kita pindah lagi ke sebelah. Oke. Ini kelahiran kembali. Kita mau ngelihat ke sebelah situ seberang. Ya, yang ada pendoponya. Kamu nggak kelihatan ya? Ya ada pendoponya di sebelah sana. Itu ada kayu-kayu ya. Kayu-kayu yang disusun, dibikinnya tuh bentuknya kayak dayung adik-adik. Oke, kenapa dipakai pendopo? Karena ya dari kayu supaya nggak lapuk. Itu ada bikinan dari seniman dari Vietnam. Nih, Vietnam, Filipina. Ada Bapak Louis Juni Junior. Gitu, ini dia yang bikin ini. Namanya adalah Kelahiran Kembali. Oke, gitu. Kita lanjut lagi ke sebelah sini adik-adik. Awal yang berkembang di sini adalah yang di sekitar Taman Suropati adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ke membahas tentang rumahnya Gubernur DKI Jakarta. Nah ini bisa kita lihat ya, pohon yang paling Aku kira ke sini. Kalau situ ada kamar sudah deh benar. di sini karena kelihatan. Sekarang ya udah siang-siang banget sih. Itu adalah bangunan paling tinggi di Indonesia. Tuh, namanya adalah Autograph Tower. Kita foto dulu ya di situ. Boleh tolong fotoin lagi.
ambil tiket. Jadi kita ambil tiket dulu, mamaku nge-scan-nya agak lama. Dan di sini tempat ambil tiketnya untuk ke museumnya, dan ini museumnya. Sebelah situ yang pakai kacamata Bapak. Ada. Bapak Hatta, Muhammad Hatta. Ini rumahnya dekat juga loh di sini. Di Jalan Pangeran Diponegoro, di dekat kantor BPM PDI. Ya, ini Bapak Hatta. Lalu ini ada Bapak Ahmad Subarjo. Dia waktu itu setelah Indonesia merdeka menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, jadi dialah mereka bertiga merumuskan naskah proklamasi. Jam berapa? Jam 3 pagi. Oh, kalian bangun ke jam 3 pagi? Gak boleh ya, gak boleh bangun jam 3 pagi. Begadang namanya. Jadi mereka bikin bangunnya pagi. Oh, bangunnya pagi, bagus. Ya. Tapi kalau dia begadang dari malam hari, ya, bahkan dari siang dia begadang sampai jam 3 pagi harus mikir naskah proklamasi gimana. Ya. Gitu. Jadi dia mikir, nah Bapak Soekarno lah yang menulis. Jadi yang kita lihat itu adalah tulisannya Bapak Soekarno. Itu tulisannya ya. Nggak baca ya, kurang kebaca. Itu banyak coretan-coretannya juga. Nah, jangan dipegang ya, Sarah. Jadi ternyata ada fun fact tentang teks proklamasi. Proklamasi kan seperti ini ya. Dan ternyata yang dipikirkan atau yang dihidupkan, diinisiasikan oleh Bapak Soekarno itu cuma tulisan proklamasinya doang. Isinya ya, jadi proklamasi judulnya doang. Udah. Bapak Ahmad Sudarjo dan Bapak Hatta lah yang menghidupkan isinya, yang mikirin isinya. Tapi bangsa Indonesia dengan sampai akhir itu idenya Bapak Ahmad Sudarjo dan Bapak Hatta. Jadi Bapak Soekarno walaupun dia adalah yang jadi presiden, tapi dia bilangnya cuma proklamasi udah. Gitu, dia selanjutnya yang menulis. Iya, ini sekarang patung. Dulu mereka merumuskannya di sini. Benar. Mereka udah meninggal. Makanya dibacainnya di rumah Bapak Soekarno. Oke? Jadi mereka pada duduk di sini nih, teman-teman. Ada yang mau ke atas? Kita ke atas dulu. Kita kemudian mau lihat kamar. Kita bisa dulu aja dari sini. Ngomong dong kak. Hai guys. Nami. Master bedroom ya, kamar utama. Jadi di sini kita bisa lihat koleksi-koleksinya orang-orang yang hadir
yang punya rumah di Menteng. Pemandangannya taman-taman. Mau foto di sini? Enggak. Enggak? Enggak. Kita foto ya di sini. Jadi ini namanya memanah. Adik-adik waktu dibeli sama Bapak Soekarno ini tuh belum jadi. Belum jadi terutama bagian tangannya. Kalau mungkin kalian suka melukis, bagian tangan adalah bagian yang paling susah. Jadi waktu dibeli sama Bapak Soekarno belum jadi. Cuma mau dilanjutin. Bapak Soekarno setuju untuk menjadi model untuk tangannya beliau. Gitu. Jadi dari lukisannya seperti ini. Di sebelah ada. Kita foto dulu nggak di sini? Yuk foto yuk. Pada sini. Oke, tadi kalau kita lihat di grup sebelah udah ada kuis. Ya, baik-baik. Jadi kita mau kuis dulu, yuk. Let's go. Kalau mau warnanya di sini nanti balik lagi ya, adik-adik. Kita kuis dulu kan. Tadi sebutkan nama 5 aja atau 3 aja deh, 3 aja negara ASEAN. Kamu duluan. Indonesia, Malaysia, Singapura. Silakan pilih yang mana. Itu oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Pertanyaan selanjutnya adalah apa ya? Tadi sebutkan 2 rumah yang tadi kita ngomongin. Rumah siapa dan rumah siapa? Ini rumah siapa? Nanti dari kolam pameran. Aja. Ini rumahnya siapa? Pameran kedua. Oke dulu, oke silakan. Kalau susah, ada lagi yang mau jawab? Ya, kamu mau jawab? Ada siapa yang dibikin patung di tengah-tengah? Siapa namanya? Siapa? Nggak tahu ya, kakak kakaknya. Di Ponorogo. Kalau sekali ya silakan pilih. Oke, pertanyaan terakhir. Bentar dulu. Kamu jawab dulu. Tadi ada burung apa yang kita lihat di Taman Suropati? Yang udah. Burung apa?